Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal 'anfusi was samarat wa bashshiris sabirin. Faqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nas man talaba wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man talaba wa sa'a amaluhu. Sadaqallahul aliyyul azim. Para orang tua kami yang insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu, semua jemaah yang duduk di masjid yang mulia ini, insyaallah doa kita bersama, kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita iringi dengan selawat kepada baginda Rasul kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat yang kita lantunkan, lisan kita basahkan untuk mengingat baginda Rasul. InsyaAllah nanti di hadapan Allah baginda Rasulullah yang memanggil kita menjadi umatnya, dan kita semuanya dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan Ramadan yang ke-14 ini kita akan membahas tanda-tanda orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kita tahu Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah akan turunkan rahmat dan rahimnya kepada semua orang. Tapi di antara orang-orang yang dicintai, orang-orang yang diturunkan rahmat, diturunkan hidayah, ada orang yang spesial di hati Allah. Dialah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Dan kelihatan dari tanda-tandanya. Walaupun ini hanya sekedar ciri-cirinya. Adakah ciri-ciri itu ada pada diri kita? Kita bahas. Ada beberapa tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah. Yang pertama, Al-Baqarah ayat 155. Yakni orang yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang diberikan ujian oleh Allah. Kata Allah begini, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf." Aku akan uji, aku akan coba mereka semua, bilangin kita tuh, dengan berbagai ujian dan cobaan. Salah satu di antaranya kata Allah, "Wa naqsin minal amwal." Allah berikan kita ujian berupa kekurangan harta. Itu miskin, susah. Kemiskinan itu memang mendekatkan kepada kekufuran. Tapi mampukah orang saat diuji oleh Allah dengan kekurangan itu, dia mengingat Allah? Karena banyak kan orang kalau udah dikasih susah biasanya kufur, walaupun tidak semua. Ada orang yang diberikan kesusahan semakin dekat dengan Allah. Ada. Wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat, dan juga Allah akan berikan dia kekurangan jiwa yang kematian. Makanya banyak orang saat diuji oleh Allah dengan kematian dia tidak sanggup. Karena apa? Dianggap itu adalah perbuatan yang memang Allah uji dengan begitu berat. Padahal Allah sudah jawab di Al-Baqarah terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak akan menguji kalian, kata Allah, kecuali
dia itu sudah aku yakin sanggup menghadapinya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama ciri orang yang dicintai Allah, Allah akan uji. Bahkan dikatakan dalam ayat yang lain, tidak akan beriman seseorang, artinya tidak akan dicintai, diyakini seseorang itu kata Allah sebelum aku uji. Maka karena ujian ini diberikan kepada orang-orang yang dia cintai, jangan pernah suzon. Kok gini ya? Kok berat kali hidupku ini dibuat Allah ini? Kadang ada pula yang suka kita banding-bandingkan. Ustaz, aku sholat rajin, puasa gak pernah tinggal, baca Quranku banyak, hajiku pernah, silaturahimku sering. Tapi kok gini kehidupan dia, Ustaz? Susah kali, Ustaz. Tetangga Ustaz, sholat enggak, ke masjid gak pernah nama, wirid gak pernah datang, pelitnya na'udzubillah min zalik. Kopi rumahnya makin mewah, makin kaya, anak-anaknya sukses. Dalam Islam itu yang disebut dengan istidrak. Istidrak itu kalau bahasa Jawanya melulu, Pak. Kalau bahasa Arab itu membulunjui. Kau gak sholat, kau gak baca Quran, kau gak ibadah, tapi kau makin kaya, Allah kasih. Nah, karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Amin. Semakin jauh dia semakin Allah, semakin dicukupi Allah kehidupan dia. Bayangkan, itu namanya istidrak. Tapi kelak tengok dulu, kau tunggu aja. Nah, kira-kira begitu. Kalau kami dulu, Bu, istidrak itu kayak gini. Kita pulang sekolah, lalu ada makanan di meja. Kita bilang sama emak kita dulu, "Emak, aku makan ini ya, Mak." "Iya, Nak." "Kau habiskan ya." Kata emak, "Habis ya, bisa ya, gak apa-apa. Kau habiskan aja. Gak usah kau tinggalkan abangmu, kakakmu, gak usah tinggalkan. Cuma kau satu-satunya anak, Mak. Gak berani nyentuh itu." Itu namanya istidrak. Tapi jangan ibu bikin kayak gitu sama anak zaman sekarang. "Oma, iya, aku makan ya, Mak." "Iya, Nak." "Habisin ya, Mak." "Iya, habiskan aja. Gak usah kau tinggalkan kakak." Dia bising, Bu. Anak sekarang gak bisa didulu. "Mak, main ke jalan dulu." Itu anak kalau main di jalan, Bu. Jangan di jalan, Nak. Jangan di jalan, makin main dia. Tapi kalau didulu, bagus main ke jalan itu. Ambil bantal sekalian kan tidur, biar tahu kalau kayak mana rasanya ban itu nempel ke kepala. Aku takut. Nah, itu anak dulu. Anak sekarang main-main. Iya, main-main. Diambil dia bantal. Orang disuruh mama kok. Nah, itu bedanya dulu. Nah, dalam hukum Islam itu yang disebut dengan istidrak. Allah berikan dia hukuman berupa kenikmatan. Maka setiap orang itu ujiannya beda-beda. Maka kata Allah pasti setiap kita ini ada ujiannya. Ada yang oleh Allah uji dengan materi. Lama udah lama itu kerja, tapi kehidupan ini itu aja, nggak kaya-kaya, nggak miskin pula, itu aja dia. Kalau tidak bersyukur dengan itu, itulah jadinya jadi kufur. Kemarin ada anak-anak ngadu, "Oma, ya, kita tengok udah 11 hari loh puasa, masuk kau. Masak makan sahur kita gini-gini aja tuh tengok. Ramadan pertama telur rebus, Ramadan kedua telur sambal, Ramadan ketiga telur mata sapi, Ramadan keempat telur dadar, hasil telur aja tuh tengok. Macam gak bisa lagi lauk yang lain." Kata banyak, "Syukurlah kau, Nak. Kita pun masih bisa makan telur ayam, bebek. Kau tengok tetangga sebelah tuh, telur puyuh kecil-kecil. Padahal telur puyuh lebih mahal kan?" Bapak Ibu, begitu ujian Allah. Ada yang diuji dengan materi, susah kali, Pak. Udah mau lebaran pun bingung dia kemana, Pak, mau cari pinjaman. Utang udah sekeliling pinggang, Pak. Uji dengan materi, mungkin susah. Ada yang diuji oleh Allah dengan kesehatan, duit banyak. Oh, jangan tanya, Pak, uangnya numpuk di bank.
Kalau kemana-mana naik pesawat terbang, kalau makan pakai rendang, dicampur pempek dari Palembang. Tapi saya sungguh sayang, hatinya nggak pernah tenang. Karena ketahuan ternyata lakinya mata keranjang. Ketangkap pula melahirkan bini orang. Coba bayangin. Duit banyak tapi nggak tenang. Untuk apa coba? Sakit aja bapak, bolak-balik masuk rumah sakit, duitnya banyak. Saya pernah di masa kuliah dulu, teringat dari saya, tinggal saya di rumahnya seorang orang hebat lah kita bilang. Rumahnya dia mohon maaf, mungkin setengah masjid ini kamar dia. Kamarnya bisa main bola, anak-anak tuh di dalam, saking luas. Spring bednya tebalnya segini pak. Di dalam kamarnya itu ada sofanya lagi, TV-nya gede, tapi tidurnya nggak spring bed pak. Diambil tikar pandan tuh, taruhnya bambu, untuk apa kok bisa di situ tidur? Rupanya sangat tercekik. Gak bisa dinikmatinya pak spring bed tadi. Mobilnya 3 bu, tapi dia gak pernah naik mobil itu. Yang sering naik mobil itu siapa? Sopirnya. Ya Allah, ternyata gak bisa dinikmati. Uang banyak, gak bisa dinikmati. Maka bu mohon maaf, biarlah kita banyak duit, asal sehat. Cocok ya? Iya lah, janganlah pula susah kami. Biarlah banyak duit, yang penting sehat. Matinya masuk. Dan akan hidup kita dibawin itu aja. Hidup ini dinikmatin aja. Ngapain kita repot-repot kali ini? Ya. Ada orang kali ngoyo, kali cari dunia ini tengok ya Allah. Nggak tahu waktu loh. Bukan nggak Allah sediakan dia waktunya, tapi dia nggak mau. Subuh dia udah berangkat, belum subuh udah berangkat. Zuhur repot, asar waktu dalam perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Ya, ada orang kerja nggak kenal waktu, pagi-pagi pulang sore ibadah tinggal. Ada yang pergi pagi pulang malam, ada yang pergi pagi pulang pagi, ada yang pergi nggak pulang-pulang. Ada 3 kali puasa, 3 kali lebaran, belum pulang. Iya Bang Toib. Apa kali mau kita kejar kali hidup ini? Bu, makanya nikmati ujian Allah itu. Diberikan kepada siapa? Mungkin diberikan kepada kita berupa kesehatan. Ada pula yang lain, hidupnya sehat, duitnya banyak, tapi dipuji Allah dengan keluarga. Anak-anaknya nggak ada yang bisa diatur, Pak. Suami istri berantem. Apa coba nikmatnya di rumah kalau udah begitu? Disediakan ibu itu juga jam makan, tapi tak dicakapin. Taruhnya di meja aja. Bu, seenak apapun makanan dihidangkan tanpa ada keikhlasan, itu rasanya makan kayak duri. Saya pernah kejadian, istri saya masak juga, tapi lagi berantem, lagi dongkol-dongkol, tak makan pun gak itu. Kenapa? Karena memang gak nikmat. Kehidupan itu kalau di rumah itu kayak neraka. Itulah makanya kadang istri di mana, suami di mana, anak entah di mana-mana. Kemarin ada bapak-bapak ngadu sama saya, Ustaz, bantu doa Ustaz. Kenapa Pak? Stres aku nengok anak Ustaz. Kok bisa stres? Enggak tahu lah Ustaz. Berapa yang anak bapak? Anak saya 2 Ustaz. 2-nya dia stres. Kok bisa Pak? 1 bandit, 1 bandel. Coba bayangkan. Yang bandit mau sahur Pak, mau sahur. Hidupkan ibu tuh ngomong cepet. Mau hidup ini cepet. Apa masalahnya? Ditengok tabung gas 3 kilo udah hilang curi si bandit tadi. Ibu tuh ya Allah, gimana? Gak bisa kita masak sahur ya Allah. Kenapa? Tabung gas 3 kilo udah dicuri anak. Jam 3 pagi dia bangun, diangkatnya tabung gas 3 kilo itu dijual Pak. Nyambung bayangkan.
Ibu itu pun duduklah di teras sambil meratapi dirinya, ya Allah. 2 jam kemudian datanglah orang, Bu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, apa? Anak ibu yang nomor 2 mana? Sekolah, udah seminggu gak pulang. Ya Allah, Bu, nah, anakku dihamili si bahan udah banyak. Bayangin, banding nyolong gas, si banding dari orang. Coba bayangkan. 2 bisa stres, bayangkan ujian Allah, Pak. Beda-beda ujian Allah. Ada yang anak-anaknya taat, suaminya pula yang gak bisa dikasih tahu. Sholat payah, ibadah enggak, dibangunin dulu sholat subuh berat. Ibu tuh ngadu, Ustaz, ada gak doa? Ustaz, doa apa? Minta air putih lah Ustaz. Untuk siapa? Tapi itu Ustaz, ulahnya kayak setan. Aku tengok. Aku bilang, ibu kok mau kawin sama setan? Orang dulu aku pun hantu Ustaz. Ya udahlah, satu hantu satu setan. Cuman hantu tobat, setan belum tobat-tobat. Ada yang suaminya taat, istrinya pula layak betul. Asik keluar, telepon sama lakinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana tuh, Dek? Di rumah, Bang. Ah, mana mungkin di rumah, tapi itu kok rame kali ku dengar. Di rumah, Bang. Ipidu. Coba kau hidupkan blender tuh, hidupkan blender. Oh iya, betul, kau di rumah. Juhur telepon lagi, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana kau ini? Di rumah loh, Bang. Ah, yakin aku. Coba kau hidupkan blender tuh, hidup blender. Oh betul. Sore pulang dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluar anaknya. Lah, mama kemana? Gak tahu ya. Kok gak tahu, dari pagi udah gigi dia ya. Lah, ngapain? Gak tahu tak kemana. Tapi dia pikir kok bawa blender. Setiap di telepon dicoknya blender di rumahnya. Gak ada lah. Itu ujian. Bayangin sahabat Allah, uji kita lengkap sudah. Susah iya, sakit iya, keluar gak jelas. Wah, berat itu, berat. Nabi Ayub diuji Allah dia. Nabi Ayub itu awalnya orang paling kaya, tapi Allah uji dia karena iblis bilang, ya Allah, Nabi Ayub itu taat itu karena dia itu kaya. Kalau nggak percaya tes, coba bikin dia miskin. Allah ambil hartanya dikit jadi miskin, tapi dia tetap taat pada Allah. Kata iblis, itu dia taat itu karena dia masih sehat. Coba bikin dia sakit, dibuat dia sakit. Dalam satu riwayat disebutkan ada yang bilang 16 tahun dia dalam keadaan sakit. 16 tahun ini tubuh ini kudis semua, sampai busuk. Istrinya dia nggak mau lagi ngurusin, tinggal satu, namanya Siti Rahmah. Tapi sesetia-setianya istri kalau mendapatkan suami kayak ini, senang belum tentu, susah udah pasti, ditinggalkan juga. Tapi dia masih tetap taat pada Allah. Dalam sakitnya dia masih mau dekat dengan Allah. Makanya Bapak Ibu, ini ujian Allah. Ada juga yang lain diuji Allah. Apa dia? Kaya iya, sehat iya, anak-anaknya taat, istrinya soleh. Aman tetangga gak ada yang ngaku. Coba bayangin. Kadang aja. Maka jangan setiap kita ini ada ujiannya. Jangan minta ujian orang lain ke kita. Kita kadang memandang orang itu kayak pelangi, nengoknya enak aja di depan orang. Tapi kadang kita gak merasakan orang itu nengok kita enak aja. Kalau enak, apa aja yang enak. Anak kakak udah sukses semua. Satu dokter, satu pengusaha, satu anggota dewan. Cuma 3 anak kakak, 3 sukses. Kurasa senang kali lah hidup kakak. Kakak-kakak itu muncul gaul yang senang. Memang anak udah sukses semua. Tahu kau siapa yang senang? Besan itulah. Dialah menikmati harta anak itu. Aku apa?
Kalau aku datang rumah anakku dahulu bila yang diteruskan sama menantu itu. Memang menantu ini pelet juga itu tengok. Bayangin kita bilang ibu tu yang senang, padahal ibu tu bilang besannya yang senang. Makanya kadang tergantung kita yang menilai masalah itu. Ada orang naik mobil, kita bilang enak kali, enak lah apa yang enak. Abang kemana-mana udah mobil baru, nyaman mobil abang, tengok hidup ribut mobil abang. Hidupnya nyaman kali lah rasa abang. Kata abang itu apa pula nyaman. Kau yang bilang nyaman, aku dia stres. Angsuran ini 36 bulan lagi ni dia tahu. Bulan depan pun bingung aku bayar ini kayak mana. Udah mau stres aku bayar. Kita bilang dia yang enak, dia bilang kita yang enak. Nikmat itu. Kita ini bukan mencari hanya sekedar itu, tapi ketenangan. Ini ujian Allah. Tapi percaya tak? Semakin kita diuji oleh Allah, semakin kita bersyukur kepadanya, maka itulah tanda-tanda Allah meridhai, Allah mencintai kita. Yang pertama. Lalu yang kedua, ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah dia dijauhkan oleh Allah dari perbuatan dosa dan maksiat. Saat kita mau melakukan dosa, tiba-tiba hati nurani kita mikir, oh jangan, salah itu. Itu bukan kebetulan. Begitulah caranya Allah mencintai kita agar tidak dekat dengan maksiat. Udah mau kita bermaksiat, udah mau kita motel, Pak. Apa ini kalau bahasa sekarang itu? Tempus, ya kan? Buka siang hari. Tapi kita pikir, ya Allah, ini kan sama kayak bohongin Allah juga. Gak jadi, Pak. Itu bukan kebetulan, Bu, tapi begitulah cara Allah memalingkan kita dari maksiat. Makanya saat kita sesuatu melakukan hal kemaksiatan tiba-tiba batal, itu cara Allah mencintai kita. Begitu kita mau nyolong sendal kawan tadi, lupa gitu. Begitu kita mau musik, cantik sepatu kawan ini. Pulangnya ini, wah, begitu pulang, sandalnya pula yang hilang dulu. Lupa pula dengan sepatu yang tadi itu. Akhirnya begitulah cara Allah menjauhkan kita dari maksiat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri di antara orang yang dicintai oleh Allah adalah apa? Didekatkan pula kita dengan orang-orang yang taat dengan Allah. Saya kan pernah cerita ibu, bersyukurlah ibu kalau punya kawan yang satu sikap, satu majelis. Pulang sholat subuh, ada urusan bareng, habis ada urusan pulang bersama. Ibu mau kemana-mana sering diajak. Bu, Kak, iya. Kakak ngaji enggak? Kayaknya aku malas ngaji aja lagi kakak. Tapi aku enggak. Udahlah, aku jemput ya kak. 1 jam kemudian, ting, udah depan pintu dia. Segera betul gak pergi. Bu, itu bukan kebetulan. Itulah cara Allah mencintai kita. Didekatkannya kita dengan orang-orang yang taat. Bersyukurlah. Cuma hati-hati, kadang kawan ini ada yang awalnya juga yang bagus. Kak, ngaji kakak? Gak tahu lah ini cemana. Udahlah ngaji kita yuk. Ya udahlah, ku jemput ya kak. Iya, pikiran di luar Ramadan ini. Oh kak, ya aku sebenarnya malas ngaji. Aku pun gitu loh kak. Ayo udahlah, makan bakso ya kak. Belo orang itu makan bakso. Hati-hati. Ada yang udah begitu. Ada yang kayak gitu, Bu. Nggak ada yang kayak di sini kan? Di Solo. Kalau di sini mah insya Allah nggak ada beda biasa. Jadi bibir rahmat oleh Allah. Cari kawan yang memang satu sefrekuensi, Pak. Mohon izin, mohon maaf, bapak-bapak ini kan kadang sering kali ya gabung-gabung dengan kawan-kawan. Kalau bapak duduk ngopi bareng, tiba-tiba sholat
zuhur masuk, ini di luar Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu bapak tuh sibuk ya. Kenapa bang? Udah zuhur. Bu, mohon maaf pak, berkawan sama dia. Udah repot dia, udah sibuk dia. Bang, udah saya ajar masjid yuk. Masya Allah. Itulah cara Allah mencintai kita, didekatkan dengan orang-orang yang Dia cintai. Makanya itu bukan hal yang sepele, Pak. Cuman kalau ibu nanti pulang tadarus, kalau boleh izin saya, langsung pulang aja. Takutnya nanti keluar dari tadarus berdiri depan masjid itu. Enggak nyari orang, enggak. Awalnya aja itu ceritakan tadarus sampai mana kah bacanya, ada juz berapa kita, juz sekian. Nanti kalau hafalan kita bikin bulut kuning yang kak, iya. Awalnya begitu. Lama-lama ujungnya cerita ustaz. Ada ustaz termasuk semalam dia ini bagus dia kan dia. Yang satu itu ancur kan itu tengok. Tak kayak mana kok bisa dia undang ustaz tadi itu. Udah bacanya kayak enak, ceramahnya tak kayak mana-mana. Ujung-ujungnya nyeritain orang. Ustaz, kami bukan nyeritain orang ustaz, ini cuma teringatnya sama itu. Ketupat sama lemak, sama-sama dari mulut, melupat sama mengenang, sama-sama dari mulut. Hati-hati. Jujur Pak, saya lupa tahun berapa kita di sini itu. Pak ingat banget itu. Kita memotong lembu Idul Adha pagi-pagi. Ternyata salah satu lembunya mati dicekek. Ingat kok itu. Kami kumpul para panitia saat itu. Saya masalah dia nangolnya di sini, di belakang ini. Saya lupa waktu saya masih tinggal di Gang Adil itu. Begitu datang, tiba-tiba datang panitia. Ustaz, apa? Lembunya mati. Astagfirullah, kenapa? Kecekek Ustaz. Yang jaga ada di senterinya, nampak dia lembu itu. Dipikirnya lembu itu tidur, rupanya kecekek lembu itu. Udah kita diam-diam, ayo kita kekean. Waktu itu begitu kok dia. Kekean kita beli lembunya, jangan ada yang tahu, cuma kita yang tahu ya. Iya. Kami ngomongnya di sini loh itu, di lahan lembu ini. Pulang kami baru sampai di depan Gang Adil itu, tiba-tiba ada yang ibu Ustaz, katanya lembunya mati ya katanya. Loh kok udah tahu ini? Rupanya sepanjang-panjang jalan, lebih panjang muncul orang. Kami lihat rahasia supaya jangan malu panitia tadi. Kami kumpul-kumpul, ingat dari saya itu. Oh bukan di sini, di gudang di sebelah sana ya. Bukan di sini, di gudang di sebelah sana. Mati lembu tadi Pak. Oh, akhirnya malam sore pagi itu juga minta traktor sama orang itu digali, ditanam terus lembu itu. Kami carilah ke Gelambir 5 gantinya. Kami telepon terus. Niatnya kami cuma kita aja yang tahu ya, jangan bilang siapa-siapa. Iya. Rupanya udah tahu semua siapa-siapa. Itu kan tadi Pak, gara-gara jangan bilang siapa-siapa. Tuh hati-hati, untuk tidak. Carilah circle kawan yang bisa memahami kita. Kadang-kadang kita nggak tahu. Kawan kita itu kadang itu pula yang bisa menjadi lawan kita. Makanya Bapak Ibu, nikmatilah kalau ada kawan yang mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian selanjutnya, ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah hatinya selalu tenang dengan ketentuan takdir Allah. Nggak pernah seuzon dia dengan apa yang selalu ditentukan oleh Allah. Bu, teman saya kebetulan 3 hari yang lalu telepon. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Antum di mana? Di rumah saya. Tolonglah bantu, aku ada kajian di perusahaan ini. Ustaz bisa nggak menggantikan saya? Insya Allah saya masih baru mau balik ke Medan. Di mana antum sekarang? Di Jeddah. Tapi saya pesawatnya transit ke Abu Dhabi. Begitu dia terbang ke Abu Dhabi, berhenti Pak. Lockdown. Gara-gara nggak terbang, perang antara Israel dengan Iran. Akhirnya Abu Dhabi diserang oleh Iran
pangkalan militer Amerika, akhirnya berhenti, Pak. Nggak bisa dia pulang. Sampai sekarang belum balik. Saya bilang, kayak mana itu? Jadwalku semuanya udah centang preman. Tapi dia tenang aja. Kenapa? Ini sudah qadarullah, ketentuan Allah. Sesuatu yang terkadang kita rencanakan belum sesuai dengan yang kita inginkan. Memang Allah buat rencana lain. Akhirnya sekarang dia menikmati hotel terindah di Abu Dhabi. Kenapa? Karena nggak bisa pulang. Disediakan Pak hotelnya, bisa upgrade, bisa orang itu hotelnya dinaikkan, dia ambil Pak. Sekarang dinikmati dia liburan panjang di Abu Dhabi itu, disediakan makanan. Kenapa nggak balik pesawatnya naik ke dia, singgahnya di Abu Dhabi. Sampai sekarang belum pulang-pulang ya. Karena apa? Karena Etihad belum bisa terbang sampai ke Indonesia. Bayangin, dia yakinin dengan qadarullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ciri orang yang dicintai oleh Allah, Allah jaga lisan dan hatinya. Ini yang terhebat. Suatu ketika ada seorang guru menyuruh muridnya untuk menyembelih seekor kambing. Kata ustaznya, kau potong kambing ini, kau sembelih, lalu ambil yang terbaik dari kambing ini. Bapak itu yang diambil adalah dua, hatinya dengan lidahnya. Gurunya terima. Berapa hari setelah itu disuruh lagi sembelih kambing. Kata dia, sekarang kau sembelih kambing ini, ambil yang terburuk darinya. Bapak Ibu, tetap diambil dua, diambil hatinya, diambil lidahnya atau lisannya. Kenapa ini yang kau ambil? Kemarin aku suruh kau ambil yang terbaik, ini yang kau kasih. Sekarang aku suruh kau ambil yang terburuk, ini juga kau kasih. Apa kata dia? Itu semua sumbernya. Kalau hatinya baik, lisannya baik. Kalau lisannya baik, hatinya baik. Inna fi jasadi mudghah, idza salahat salahal jasad kullu, wa idza fasadat fasadal jasad kullu, ala wa hiya qalbi. Seseorang itu tergantung pada hatinya. Kalau perbuatan dia baik, maka tingkah laku perbuatan baik, dan itu yang ada di hatinya begitu baik. Satu teko air, kalau di dalamnya itu kopi, maka dituang yang keluar pasti kopi. Kalau di dalamnya itu teh manis, maka kalau dituang yang keluar teh manis. Kita itu juga begitu. Makanya kenapa sampai Rasulullah mengatakan fi qulubihim, kalau mengatakan fi qulubihim maradun fajadahum maradun. Yang diobati itu hati kita. Dari apa? Dari berbagai penyakit, kotoran-kotoran yang ada pada diri kita. Makanya orang kalau udah hatinya bersih, lisannya bersih, tingkah laku perbuatan bersih, itulah ciri di antara orang yang dicintai oleh Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, jika aku mencintainya, kata Allah, aku menjadi pendengarnya, yang dengarannya itu pendengaran yang baik, penglihatannya dengan penglihatan yang baik, tangannya dengan tangan yang baik, perbuatannya, kakinya dengan kaki yang terbaik. Berarti kalau Allah sudah jaga hati seseorang itu, itulah yang akan keluar. Hatinya baik, ucapannya baik, tingkah laku perbuatan baik. Maka bu tengok anak-anak zaman sekarang, ya ucapannya Pak, ya Allah. Dulu tahu betul bilangin yang tua, jangankan orang tuanya, bilangkan abang sekelas kita jadi kau kan, itu bu marah. Sekarang nama binatang, sampai ada nama orang itu, nama hewan, tapi dipalingkan, padahal itu nama mengejek orang. Maaf, ada orang bilang sekarang lagi musim kayak anjir, padahal maksud itu anjing Pak. Udah biasa bagi mereka. Maka hati-hati, jangan sampai kita
berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, minimal ada beberapa contoh lah tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah. Yang jelas kita masih tetap punya satu senjata. Apa itu? Doa. Bermunajat kepada Allah agar Allah lindungi keluarga kita, hati kita dari berbagai kotoran-kotoran penyakit yang mungkin mampu menggerogoti amal kebaikan kita. Bapak Ibu, yang pertama tadi ada ujian yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, Allah berikan ketenangan dalam dirinya. Yang ketiga, Allah dekatkan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yang keempat, dijauhkan dari berbagai maksiat dan dosa. Yang kelima, Allah berikan dia hati yang tenang, pikiran yang tenang, perbuatan yang tenang, dan itulah ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan bermunajat semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dan insyaallah kita mampu menjalankan dengan baik dan kita keluar dari Ramadan menjadi hamba-hamba yang la'allakum tattaqun. Allahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah ala ni'matil iman wa ni'matil islam wa ni'matil hidayah wa ni'matis sihah wa ni'matis salamah wa ni'matil ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, hari ini ya Allah dengan rahmat dan hidayah-Mu Engkau kumpulkan kami di masjid-Mu yang mulia ini. Sembari kami berdoa bermunajat, berkahi umur kami ya Allah. Sehatkan kami ya Rabb, jauhkan kami dari bala, dekatkan kami dengan rahmat dan hidayah-Mu. Kau panggil kami nanti kelak, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Lazimkan izan kami menyebutkan nama-Mu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Istiqomahkan kami dalam beramal beribadah dan kelak ya Allah jadikan umur kami umur yang barokah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Ya Rabb, kabulkan doa-doa kami. Kami berdoa Engkau kabulkan, ampunkan dosa kami, dosa ayah dan ibu kami, dosa suami istri dan anak-anak kami. Jadikan anak cucu keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehah. Kelak mereka yang mampu mendoakan kami orang-orang tuanya. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampunkan kezaliman kami ya Allah. Ampunkan segala salah dan khilaf kami ya Allah. Kalau Kau tidak ampunkan betapa meruginya kami ya Arhamar Rahimin. Di ujung doa kami bermunajat kepada-Mu. Izinkan kami kelak menjadi tamu-tamu-Mu ya Allah. Kami rindu bisa datang ziarah ke makam Rasulullah. Kami rindu bisa datang mengunjungi Ka'bah-Mu, syahid antara Bukit Safa dan Marwah-Mu. Kau panggil kami menjadi tamu-tamu-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil